Baik, pada kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar nilai mutlak. Nah, nilai mutlak ini adalah materi kelas 10 untuk semester ganjil. Pada kali ini kita akan membahas materi tentang konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak ini merupakan materi dari kelas 10 bab persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Konsep nilai mutlak. Nah, dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, pastinya kita sering melihat pasukan pramuka ataupun paskibra. Nah, konsep nilai mutlak ini kita analogikan dalam kegiatan pramuka di sekolah. Kegiatan pramuka itu kan merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan di sekolah. Nah, misalkan suatu pasukan pramuka sedang belajar baris berbaris di lapangan sekolah, misalnya pada hari Sabtu. Sebuah perintah dari pimpinan regu, misalkan maju 4 langkah jalan. Nah, hal ini berarti jarak pergerakan barisan adalah 4 langkah ke depan. Paham ya? Maju 4 langkah jalan, berarti pasukan tersebut maju 4 langkah ke depan. Nah, contoh lagi, jika perintah pimpinan pasukan misalkan mundur 3 langkah jalan. Nah, hal ini berarti bahwa pasukan akan bergerak ke belakang sejauh 3 langkah. Nah, jadi demikian dan seterusnya. Paham ya? Jadi nilai mutlak ini kita akan analogikan ke baris-baris maju 4 langkah, berarti mutlak 4 langkah ke depan. Melangkah, kemudian mundur 3 langkah, berarti mutlak 3 langkah melangkah secara 3 langkah ke belakang. Nah, berdasarkan pergerakan langkah pasukan tersebut merupakan nilai mutlak. Jadi pergerakan langkah, bukan arahnya tapi pergerakan pasukan tersebut. Nah, dikatakan dengan nilai mutlak. Jadi nilai mutlak itu tidak ditentukan arah. Contoh maju 4 langkah berarti mutlak 4 langkah dari posisi diam. Dan mundur 3 langkah berarti mutlak 3 langkah dari posisi diam. Nah, dalam hal ini yang dilihat adalah nilainya, bukan arahnya. Paham ya? Jadi misalkan mundur 3 langkah. Meskipun mundur berarti pasukan tersebut tetap melangkah 3 langkah ke belakang. Nah, itu yang dikatakan dengan nilai mutlaknya. Jadi dalam nilai mutlak itu bukan arahnya tetapi pergerakannya. Selanjutnya kita lihat tabel nilai mutlak di bawah ini. Bisa kita lihat dalam kolom yang pertama itu ada bilangan non negatif. Kenapa kita katakan dengan bilangan non negatif? Karena di kolom pertama, baris pertama itu ada angka 0. Nah, angka 0 itu bukan bilangan negatif, bukan pula bilangan positif. Ingat, 0 itu bukan bilangan bulat positif, bukan bilangan bulat negatif. Baik, sebentar kita ulas lagi ke ini materi kelas 7 ya tentang bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu biasa yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari bahwa bilangan bulat itu ada 2, bilangan bulat positif dan negatif. Nah, padahal dalam bilangan bulat itu ada angka 0. Nah, angka 0 itu bukan bilangan negatif, bukan pula bilangan positif. 0 ya 0, 0 adalah bilangan bulat 0. Maka di kolom ini karena ada bilangan 0, kita tidak akan mengatakan dengan bilangan positif, tetapi bilangan non negatif. Nah, kalau 2 baru bilangan positif. 2, 3, 5 itu bilangan positif. Nah, selanjutnya adalah kolom nilai mutlak. Nilai mutlak dari 0, ya 0. Karena kalau dalam garis bilangan ya, nilai mutlak dari 0. Kalau nilai mutlak dari 0 berarti tidak ada pergeseran, tidak bergeser ke arah negatif, tidak juga bergeser ke arah positif. Jadi nilai mutlak dari 0 tetap 0.
Kemudian selanjutnya nilai mutlak dari 2. Nah, kalau nilai mutlak dari 2 berarti bergeser ke arah positif. Dari 0 ke positif 2. Berarti kan ada pergerakan dari 0, 1, kemudian ke arah angka 1, kemudian baru ke arah angka 2. Otomatis itu ada 2 pergerakan. Maka nilai mutlak dari 2, 2. Dan seterusnya. 3, nilai mutlak dari 3, 3. Nilai mutlak dari 5 tetap 5. Nah, selanjutnya kita ke bilangan negatif. Nilai mutlak dari negatif 2. Nah, kenapa hasilnya 2? Nah, kalau negatif berarti pergeserannya ke arah kiri atau ke arah negatif. Kita dari 0, berarti kan dari 0 itu melewati negatif 1, kemudian baru ke negatif 2. Ada 2 langkah dari 0 sampai ke negatif 2. Maka nilai mutlak dari negatif 2 hasilnya tetap 2. Dan seterusnya, negatif 3, 3, negatif 4, 4, negatif 5, dan tetap nilai mutlaknya adalah 5. Jadi, inti dari tabel ini, X anggota himpunan bilangan real, atau kita tulis dengan X elemen R. Berdasarkan tabel, kita melihat bahwa nilai mutlak X akan bernilai positif atau 0, non negatif. Jadi nilai mutlak itu pasti hasilnya akan positif ataupun 0. Tidak mungkin nilai mutlak itu hasilnya negatif. Secara geometris, nilai mutlak suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Nah, sekali lagi ya, nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu dengan bilangan 0 pada garis bilangan real. Nah, dengan demikian tidak mungkin nilai mutlak suatu bilangan bernilai negatif, tetapi mungkin saja nilai mutlak itu akan bernilai 0. Nah, contoh ya. Ada beberapa contoh percobaan perpindahan posisi pada garis bilangan. Nah, di bawah ini. Contoh nomor 1, berapa nilai mutlak dari 3? Nah, kalau kita lihat dalam garis bilangan, misalkan ini kan 0. Nilai mutlak dari 3. Nah, berapa nilai mutlak dari 3? Berarti berapa pergeseran dari 0 sampai 3. Kita hitung 1, 2, 3. Nah, berarti nilai mutlak dari 3 adalah 3. Kemudian nomor 2, nilai mutlak dari 3/4. Nah, 0 sampai 3/4. Berarti nilai mutlak dari 3/4 ya tetap 3/4. Kemudian nomor 3, nilai mutlak dari 0. Nilai mutlak dari 0. Kalau nilai mutlak dari 0 berarti tidak bergeser ke arah positif, tidak juga bergeser ke arah negatif. Maka nilai mutlak dari 0 ya tetap akan 0. Kemudian nilai mutlak dari negatif 5/2. Berarti berapa jarak dari 0 sampai negatif 5/2? Ya hasilnya 5/2. Kemudian nomor 5, berapa nilai mutlak dari negatif 3? Nah, berapa jarak dari 0 sampai negatif 3? Ingat, nilai mutlak itu bukan arahnya. Meskipun ini ke arah negatif, tetapi hasilnya tidak akan negatif karena yang dihitung dalam nilai mutlak itu nilai bukan arah. Berarti berapa jarak dari 0 sampai negatif 3? Ya, hasilnya adalah positif 3. Nah, jadi konsep nilai mutlak itu sebagai berikut. Misalkan X bilangan real. Nah, jadi tanda nilai mutlak itu dilambangkan dengan seperti ini, garis 2 seperti ini. Nah, tanda ini dibaca dengan nilai mutlak X. Nah, misalkan di sini ada angka 6, berarti dibaca dengan nilai mutlak 6. Nah, nilai mutlak itu didefinisikan dengan misalkan nilai mutlak X untuk X positif jika X itu lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian untuk X negatif atau bilangan negatif jika X-nya kurang dari 0.
Nah, jadi inti dari konsep dasar nilai mutlak itu, nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif, maka hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Nah, contoh yang tadi ya, nilai mutlak dari untuk bilangan yang positif, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Contoh nilai mutlak dari positif 3. Nah, berarti hasilnya adalah 3, hasilnya bilangan itu sendiri. Atau contoh lagi, nilai mutlak dari 100. Maka hasilnya adalah 100, bilangan itu sendiri. Kemudian apabila nilai mutlaknya itu 0, maka tetap hasilnya bilangan itu sendiri. Untuk bilangan positif dan 0, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Kemudian untuk bilangan negatif, hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif tersebut. Contoh nilai mutlak dari negatif 3. Nah, lawan dari negatif 3 hasilnya adalah 3. Contoh lagi, nilai mutlak dari negatif 100. Nah, lawan dari negatif 100 adalah 100. Paham ya? Jadi, inti dari konsep nilai mutlak itu apabila bilangan positif atau 0, hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, sedangkan untuk nilai mutlak bilangan negatif, hasilnya adalah lawan dari bilangan negatif itu. Nah, demikian penjelasan tentang konsep dasar nilai mutlak materi kelas 10 semester ganjil. Nah, apabila ada yang mau bertanya atau mau yang request mau penjelasan tentang materi apa, tentang matematika pastinya, silahkan boleh dicantumkan di kolom komentar. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan subscribe. Terima kasih.